Selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Patricia Edi Burgaparut dengan NPM 190404020075. Pada kesempatan ini, saya sedikit menjelaskan materi mengenai strategi daur hidup produk. Yang pertama, pengertian daur hidup produk. Daur hidup produk merupakan suatu konsep penting dari pemasaran yang memberikan gambaran tentang dinamika kompetitif suatu produk berupa perjalanan penjualan suatu produk dari perkenalan kepada pasar hingga akhirnya hilang dari pasaran. Tiap tahapan mempunyai tantangan yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi laba yang berbeda. Untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras untuk melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama di pasaran. Yang berikut, tahapan daur hidup produk. Yang pertama, tahap perkenalan siklus hidup produk. Dalam meluncurkan produk baru, manajemen pemasaran dapat membentuk suatu tingkat tinggi atau rendah bagi setiap variabel pemasaran seperti harga, promosi, distribusi, dan mutu produk. Yang pertama, strategi peluncuran cepat. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan level promosi tinggi. Strategi ini dapat diterima dengan asumsi sebagai besar pasar potensial tidak menyadari produk itu. Harga yang diminta perusahaan menghadapi persaingan potensial dan untuk membangun referensi mereka. Yang berikut, strategi peluncuran lambat. Peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Strategi ini bila ukuran pasar terbatas, sebagian besar sadar tentang produk itu, pembeli bersedia membayar harga tinggi, dan persaingan potensi belum mengancam. Yang berikut, strategi penetrasi cepat. Peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi besar. Strategi ini cocok digunakan jika pasar tidak menyadari kehadiran produk. Sebagian pembeli peka terhadap harga. Terdapat persaingan potensial yang kuat, biaya produksi menurun, sejalan dengan skala produksi pengalaman. Yang kedua, tahap pertumbuhan siklus hidup produk. Tahap ini ditandai dengan adanya peningkatan penjualan. Konsumen awal merasa senang dan konsumen berikutnya mulai membeli. Pesaing baru mulai memasuki pasar, harga bertahan atau sedikit turun dan laba meningkat. Strategi yang diterapkan, yang pertama, meningkatkan kualitas produk, menambah ciri-ciri atau fitur produk serta memperbaiki model. Yang kedua, menambah model baru dan produk penyerta, misalnya produk dengan ukuran berbeda, rasa, dan sebagainya. Yang berikut, memasuki segmen pasar baru. Yang kelima, meningkatkan cakup dan memasuki saluran distribusi baru. Yang berikut, beralih dari iklan yang membuat orang memilih produk tertentu. Yang berikut, tahap kedewasaan siklus hidup produk. Pada suatu titik, tingkat pertumbuhan penjualan produk akan menurun dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajer pemasaran. Strategi yang diterapkan, yang pertama, phase kedewasaan bertumbuh. Tingkat penjualan tidak bertumbuh dan tidak ada saluran distribusi baru karena distribusi yang ada sudah dianggap dewasa. Yang berikut, phase kedewasaan stabil. Penjualan datar atas dasar perkapitaan karena kejenuhan pasar dan masa depan penjual ditentukan oleh pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Yang berikut, phase kedewasaan menurun. Penjualan menurun dan konsumen mulai beralih ke produk lain. Yang berikut, tahap penurunan siklus hidup produk. Penurunan bisa cepat atau lambat karena alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan. Mempertahankan produk adalah beban bagi perusahaan maupun karyawan. Strategi yang bertahan dalam tahap penurunan yang bersedia untuk perusahaan yaitu, yang pertama, meningkatkan investasi perusahaan untuk mendominasi atau memperkuat posisi pasar. Yang berikut, mempertahankan level investasi sampai ketidakpastian industri itu terselesaikan. Yang berikut, mengurangi investasi secara selektif dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan. Yang berikut, menuai investasi untuk memulihkan kas secepatnya. Yang terakhir, melepas usaha secepat mungkin dengan menjual aset. Baik, itu saja penjelasan dari saya.